Halaman refleksi adalah ruang berbagi insight dari buku yang aku baca lewat sudut pandang dan pengalaman pribadiku. Atomic Habit adalah buku yang membahas tentang bagaimana cara membangun dan mengubah kebiasaan. Buku ini menjelaskan bahwa perubahan besar dalam hidup seringkali berawal dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten setiap hari. Dan di halaman refleksi kali ini, aku ingin membagikan 4 insight yang aku dapatkan dari buku Atomic Habit. Bukan hanya sebagai teori, melainkan pengalaman yang benar-benar aku rasakan dalam hidupku sendiri. Dan inilah insight yang ingin aku bagikan. Insight pertama, kekuatan 1% setiap hari. James Clear menjelaskan bahwa perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten akan terakumulasi seiring waktu. Jika kita 1% lebih baik setiap hari, dalam setahun hasilnya bisa mencapai 37,78 kali lebih baik. Sebaliknya, kalau kita 1% lebih buruk setiap hari, dalam setahun dampaknya bisa turun hampir ke 0. Makna subjektif yang aku rasakan, 1% itu bisa sesederhana membaca buku 1 halaman, berolahraga 1 menit, membereskan 1 hal kecil yang biasanya kita tunda. Dan itu jauh lebih bermakna dibandingkan tidak memulai sama sekali. Insight kedua, fokus pada sistem bukan hasil. Di sini James Clear menegaskan bahwa sasaran itu untuk menetapkan arah, tapi sistem adalah yang terbaik untuk membuat kemajuan. Banyak sekali orang terjebak memikirkan hasil akhir, target besar, pencapaian, tapi lupa menjalani prosesnya. Dan makna subjektif yang aku sadari adalah saat aku mulai lari pagi, fokusku bukan soal jarak atau kecepatan, melainkan fokus ke langkah demi langkah, mengatur nafas, dan menjaga ritme tubuhku sendiri. Contohnya, hari pertama aku cuma bisa lari 1 kilometer, dan aku sempat merasa gagal. Tapi dengan melakukan itu secara konsisten di setiap pagi, tanpa aku sadari aku sudah bisa menempuh jarak 5 kilometer. Dan sekarang lari pagi untuk aku menjadi sebuah momen yang paling menyenangkan, karena aku menikmati proses, bukan terbebani oleh hasil akhirnya. Insight ketiga, mengubah kebiasaan sama dengan mengubah identitas. Salah satu bagian paling kuat di buku ini adalah soal identitas. Contoh dari James Clear, seseorang yang ingin berhenti merokok. Orang pertama berkata, "Tidak, terima kasih, saya sedang berusaha berhenti merokok." Dia masih melihat dirinya sebagai perokok. Dan orang kedua berkata, "Tidak, terima kasih, saya bukan perokok." Ini sudah perubahan identitas. Makna subjektif yang aku pahami. Aku jadi sadar, selama ini aku mencoba berubah di level tindakan, tapi belum mengubah identitas diri. Misalnya soal begadang. Sebelumnya aku bilang ke diri sendiri, aku akan coba tidur lebih awal. Tapi seringkali gagal. Lalu aku teringat satu bagian dari buku ini yang James Clear katakan bahwa perubahan kebiasaan dimulai dari perubahan identitas. Dari situ aku mulai mempraktikannya pelan-pelan. Aku tidak lagi hanya berusaha mengubah jam tidurku, tapi mengubah cara aku memandang diri aku sendiri. Dan mulai menanamkan satu kalimat sederhana, aku bukan orang yang suka begadang. Dan dari keyakinan itu, aku jadi lebih mudah menyusun kebiasaan tidur aku. Sebelum tidur, aku mematikan HP lebih awal, mengatur waktu istirahat, dan menciptakan suasana tidur yang lebih tenang. Identitas dulu, baru kebiasaan. Mungkin ini juga bisa kalian coba terapkan ketika kalian ingin merubah kebiasaan. Dengan menanamkan keyakinan bahwa kalian sudah menjadi orang seperti apa yang kalian inginkan di masa depan. Insight yang keempat, jadikan kebiasaan baik tak terhindarkan. James Clear menyebutkan satu prinsip penting.
buat perilaku menjadi nyata, menarik, dan mudah. Aku mulai mempraktekkan hal ini secara sederhana. Contohnya, aku ingin tidur jam 10 malam. Aku menjauhkan handphone dari tempat tidur. Jadi ketika muncul keinginan untuk main HP-nya justru terasa sulit untuk dijangkau. Contoh kedua, saat aku ingin olahraga pagi, aku menyiapkan sepatu dan baju olahraga sejak malam hari. Akhirnya, pagi itu seperti tidak ada alasan untuk tidak berolahraga. Menurut aku, ini sangat efektif mendekatkan hal-hal yang ingin kita jadikan kebiasaan dan menjauhkan hal-hal yang membuat kita terdistraksi. Seringkali kita gagal bukan karena tidak mampu, tapi karena kebiasaan itu dibuat terlalu sulit. Dan itulah 4 insight yang aku terapkan untuk mengubah kebiasaanku. Buat kamu yang sedang ingin mengubah kebiasaan, aku cuma mau bilang satu hal. Satu aksi saja sudah cukup untuk memulai. Karena motivasi dari luar, buku, video, kata-kata, itu memang penting. Tapi sifatnya hanya sebuah pemantik, karena motivasi itu bisa habis. Tapi yang benar-benar membangun perubahan adalah sebuah aksi, konsisten, dan disiplin. Dan jujur, tidak ada cara lain selain memaksakan diri di awal, sampai kita menemukan ritme kita sendiri. Mulailah dari 1% saja, karena seiring waktu, 1% itu akan tumbuh dengan sendirinya. Terima kasih banyak buat kalian yang menonton sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat.